Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah memberi gambaran tentang pemimpin yang akan muncul menjelang akhir zaman? Apakah Al-Quran atau hadis benar-benar menyebut sosok tertentu yang akan memimpin dunia di masa depan? Dan yang lebih menarik lagi, apakah tanda-tanda kemunculannya sudah mulai terlihat saat ini? Topik ini sering menjadi perdebatan. Ada yang yakin sebagian tandanya sudah tampak. Ada pula yang menganggap banyak orang salah memahami hadis-hadis akhir zaman. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang benar-benar disebutkan dalam hadis dan Al-Quran tentang para pemimpin menjelang hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua yang dirahmati Allah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertama, penting untuk dipahami bahwa Al-Quran tidak menyebut secara langsung nama pemimpin dunia yang akan muncul menjelang kiamat. Namun Al-Quran memberikan bahwa petunjuk tentang kondisi manusia di akhir zaman. Di antaranya adalah banyaknya kerusakan, fitnah, peperangan, dan jauhnya manusia dari petunjuk Allah. Karena itulah, informasi yang lebih rinci mengenai pemimpin akhir zaman ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sosok yang paling sering dibahas adalah Imam Mahdi. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang dikenal sebagai Al-Mahdi. Kata Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Menurut hadis, beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidah Fatimah. Namanya disebut mirip dengan nama Rasulullah SAW. Hadis-hadis juga menggambarkan bahwa dunia saat itu dipenuhi ketidakadilan, kekacauan, dan penindasan. Kemudian Allah memperbaiki keadaan seorang lelaki dalam satu malam. Lalu ia menjadi pemimpin yang membawa keadilan. Namun perlu dicatat, hadis-hadis tentang Imam Mahdi memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Sebagian dinilai sahih, sebagian lainnya diperselisihkan para ulama. Karena itu para ulama selalu mengingatkan agar umat Islam berhati-hati terhadap klaim seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sepanjang sejarah, sudah banyak orang yang mengaku sebagai Mahdi, namun tidak terbukti. Jika Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pemimpin yang membawa kebaikan, maka ada sosok lain yang justru menjadi fitnah terbesar bagi manusia, yaitu Dajjal. Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Beliau bahkan mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Dajjal digambarkan memiliki kemampuan luar biasa yang membuat banyak manusia tertipu. Ia akan mengaku memiliki kekuasaan yang besar dan membuat sebagian manusia menganggapnya sebagai sosok yang harus diikuti. Karena itu Nabi SAW mengajarkan berbagai doa dan amalan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Salah satunya membaca awal dan akhir surat Al-Kahfi. Setelah munculnya Dajjal, hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa Nabi Isa AS akan turun ke bumi. Beliau akan datang membawa agama baru. Beliau turun untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan fitnah Dajjal. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal, kemudian memimpin masa yang penuh kedamaian dan keadilan.
Ini merupakan salah satu tanda besar kiamat yang diyakini oleh mayoritas ulama Islam. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi Muhammad SAW menceritakan semua tanda-tanda ini? Apakah agar kita sibuk menebak-nebak siapa Imam Mahdi atau kapan Dajjal muncul? Jawabannya bukan itu. Tujuan utama hadis-hadis akhir zaman adalah agar umat Islam mempersiapkan iman mereka. Karena dalam banyak riwayat, Nabi SAW justru lebih sering menekankan pentingnya menjaga keimanan dibanding menebak waktu terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menentukan tanggal kemunculan Imam Mahdi atau Dajjal. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menghubungkan setiap pemimpin dunia dengan ramalan akhir zaman. Ketika muncul perang, krisis ekonomi, atau tokoh politik terkenal, selalu ada orang yang mengklaim bahwa inilah sosok yang dimaksud dalam hadis. Padahal para ulama mengingatkan, banyak tanda akhir zaman memiliki rincian yang sangat spesifik. Karena itu, kita tidak boleh sembarangan mengklaim seseorang sebagai Imam Mahdi atau Dajjal tanpa dalil yang jelas. Jadi, apakah Nabi Muhammad SAW pernah memberi gambaran tentang pemimpin akhir zaman? Jawabannya ya. Hadis-hadis menyebut sosok seperti Imam Mahdi, Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Namun Nabi SAW tidak mengajarkan kita untuk sibuk menebak-nebak identitas orang tertentu. Yang lebih penting adalah mempersiapkan diri dengan ilmu, amal soleh, dan keimanan yang kuat. Karena pada akhirnya bukan soal apakah kita hidup di akhir zaman atau tidak, tetapi apakah kita siap menghadapinya. Kalau menurut kamu, tanda akhir zaman apa yang paling sering disalahpahami oleh masyarakat? Tulis pendapatmu di komentar. Semoga yang mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir mendapatkan pahala yang berlipat ganda, serta dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.